kita sadari bersama bahwasanya kita bisa mengembangkan lembaga kita bersama, berlomba-lomba, bergotong royong untuk apa? Yang pasti tujuannya nanti adalah untuk anak didik ibu-ibu sedoyo. Jadi input hasilnya nanti lebih kepada anak-anak bagi ibu-ibu sedoyo. Jadi hasil yang akan kita capai itu demi tercapainya pendidikan yang berkualitas. Nah, unsur-unsur di sini apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, berarti tadi kita berbicara tentang unsur itu dulu. Yang pertama di sini ada unsur manusia. Ini yang modal manusia. Modal manusia di sini bisa kita identifikasi. Alhamdulillah kepala sekolah kita sudah sertifikasi, sudah mempunyai nomor registrasi kepala sekolah, sudah beliau termasuk sudah mengikuti diklat kepala sekolah. Jadi bisa dikatakan sebagai kepala sekolah yang profesional. Jadi itu yang aset SD kita yang pertama. Yang kedua guru di sini alhamdulillah seluruhnya sudah minimal S1 sarjana. Jadi ada yang sudah S2. Nah ini aset yang kita manfaatkan di SD. Dan alhamdulillah sudah ada 5 orang yang sudah bersertifikasi. Jadi sudah dikatakan sebagai guru yang profesional. Jadi betul usah khawatir Bapak Ibu, ya anak-anak didik jenengan sedoyo sudah dikelola dengan guru-guru yang ber-SDM yang baik. Yakin, ya tinggal 1 atau 2 yang belum berstatus negeri, yaitu Bu Devi, Bu Faiza insya Allah sudah sebentar lagi ya sudah diangkat menjadi P3K, dan selanjutnya kita doakan Bu Devi semoga mengikuti jejak. Nah inilah aset yang kedua adalah guru. Aset yang berikutnya adalah siswa. Siswa di sini alhamdulillah 100% sehat normal, ya tidak ada yang berkategori apa Pak istilahnya. Mohon maaf ya, kategori keterbarangan. Alhamdulillah 100% siswa-siswi SDN Ngabet itu adalah dalam kondisi sehat walafiat. Ini adalah aset. Kenapa saya katakan aset? Setiap tahun, hampir setiap tahun kita tidak lepas yang namanya mendapatkan penghargaan. Lomba juara pasti setiap tahun nyantol, 1-2 pasti nyantol. Nah ini kita kedepannya bagaimana? Kita harus jaga dengan pola makanan yang sehat, dengan pola lingkungan di keluarga yang sehat. Ibu bapak memberikan contoh yang baik di lingkungan keluarga. Karena pendidikan yang utama itu dimulai dari keluarga. Masa berikutnya dari modal manusia adalah termasuk Bapak Ibu wali murid. Alhamdulillah kegiatan di sini ya setiap bulan tanggal 10 kalau tidak salah. Alhamdulillah berlangsung mulai tahun berapa sampai sekarang terus berlangsung. Ini adalah aset Bapak Ibu. Jangan sampai berhenti nanti ke depan. Semakin lama semakin kita harus tingkatkan kehadiran Bapak Ibu. Ini adalah aset yang luar biasa demi untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas di SD Negeri Ngabet. Jadi masukan dari ibu-ibu, masukan atau saran-saran dari ibu ini kami terima semuanya, karena jangan termasuk di dalam suatu ekosistem sekolah tersebut. Yang kedua dari perangkat desa, alhamdulillah perangkat desa, Bapak Kepala Desa sampai hari ini dua komite sudah sangat mendukung di SDN Ngabet. Kita beranjak ke selanjutnya yaitu modal sosial. Nah di sini alhamdulillah ini saya akui ya memang terdiri dari organisasi besar di sini yang terdiri dari NU, LDI dan Muhammadiyah, dan di sini siswanya lengkap ya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi di dalam ini kita harus temui ya, misalkan nanti program-program ada program yang menyentuh tentang keagamaan atau PHBI, ini harus kita temui masing-masing, tidak bisa kita paksakan, mohon maaf ya. Jadi misalkan anak harus diajak bersolawat, tidak,
ya, yang NU beliau bersolawat, yang LBI dengan ciri khasnya masing-masing yang luar biasa. Ini kita harus melayani semua. Tidak bisa kita paksakan satu organisasi. Walaupun gurunya begonya apa, terus kita paksakan kepada siswa, tidak bisa. Jadi aset-aset itu malah nanti nanti. Ya, makanya aset-aset anak tersebut berdasarkan sosial kita harus penuhi masing-masing. Saya akui memang ya, dari siswa-siswi yang nyambut termasuk tabibnya luar biasa ya. Itu adalah modal sosial Bapak Ibu ya, termasuk di sini dari ada TK ya, TK seni baru itu termasuk modal sosial dari apa ya, dari organisasi besar tadi LBI, NU dan Muhammadiyah. Selanjutnya adalah modal fisik ya, dengan kondisi yang seperti ini alhamdulillah SD Ngabet lingkungan atau fisik bangunan bisa dikatakan masih bagus ya, walaupun kita belum mempunyai musola masjid, tetapi ini adalah ada satu ruang yang kita manfaatkan untuk kegiatan keagamaan ya, kegiatan prasarana dari lapangan juga sudah cukup memadai, bisa digunakan untuk bermain, bisa digunakan untuk anak bermain sepak bola dan lain sebagainya. Itu adalah aset Bapak Ibu. Jadi kita harus menyadari aset itu kita jaga. Jadi kita ikut memiliki, kita ikut jaga. Ketika ada yang merusak atau ketika ada yang membuat kotor, ya kita sebaiknya juga sebagai warga masyarakat juga ikut menjaga lingkungan di sekolah kita. Karena ini adalah milik bersama, terutama warga desa Ngabet. Kita harus ikut menjaga. Jadi termasuk keamanan, termasuk kebersihan, kita harus ikut menjaga, ikut mengawasi. Ya, karena di sini banyak sekali asetnya ya, aset-aset harta juga banyak, termasuk laptop itu, makanya Bapak Ibu masyarakat mari kita ikut menjaga di sini. Yang selanjutnya adalah modal lingkungan alam. Lingkungan alam di sini sangat asli sekali ya. Ada lingkungan di utara kita sudah lingkungan dengan area persawahan. Di dekat sini juga ada lapangan. Itu adalah termasuk aset lingkungan. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa lebih memanfaatkan ya aset lingkungan ini untuk belajar di luar kelas. Jadi bisa teman-teman nanti mengajak anak-anak, misalkan materi membuat puisi, contoh ini materi membuat puisi. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa mengajak anak-anak ke sawah, karena ini aset lingkungan ini besar sekali. Contoh di dalam membuat puisi anak-anak itu daripada di kelas Bu ya, ada perbedaan daripada membuat di kelas sama di sawah. Saya yakin ide itu akan didapat di sawah, lebih cepat karena menangkap ide-ide yang ada di puisi. Ini salah satu contoh memanfaatkan aset lingkungan. Olahraga juga alhamdulillah sudah beberapa kali kita manfaatkan kita bermain ke lapangan. Ini Bu Ini ya, Bu Ini sering kali main ke lapangan. Jadi monggo Bapak Ibu kita manfaatkan aset-aset lingkungan ini untuk mencari kreativitas dalam belajar. Syukur-syukur nanti beberapa tahun ya kita mempunyai gazebo. Ya ini gazebo sebagai sudut baca, sudut inspirasi untuk belajar. Moga-moga Ibu Kepala Sekolah dalam beberapa tahun nanti mewujudkan. Amin Allahumma amin. Selanjutnya adalah modal finansial. Alhamdulillah ya, ada BOS, ada koperasi siswa, koperasi guru yang belum ada ini nanti, semoga bisa ditindaklanjuti ya. Terus ada tabungan, ada PIP dan lain sebagainya. Ini adalah aset yang bisa kita manfaatkan untuk keberlangsungan lembaga kita, termasuk dana aspirasi politik ya, termasuk dana aspirasi di masyarakat. Karena bagaimanapun bos ya yang kita kelola tetap tidak bisa mencukupi di dalam pengelolaan sekolah. Jadi butuh bantuan, tetap butuh dukungan dari ibu-ibu semua. Yang selanjutnya adalah modal politik ya. Modal politik ini penting ya, termasuk ini Pak Wasiran. Kita harus mempunyai link-link politik ya. Termasuk di sini kemarin dulu ada Pak Jawa yang calon dewan itu yang di Babat itu, Pak Sumarti ya, itu nanti bisa kita manfaatkan di dalam pengembangan sekolah. Segala sesuatu pengembangan sekolah itu lewat negara itu butuh markel Bapak Ibu. Tidak bisa kita mengajukan proposal langsung disetujui dan sebagainya, tidak bisa.
harus ada yang membayar zamannya sekarang. Nah ini monggo Bapak Ibu ya mempunyai akses politik dimanfaatkan untuk pengembangan aset sekolah kita. Ya pengembangan sekolah apapun ya dari partai manapun siap penerima. Yang penting untuk sekolah, tidak dimanfaatkan untuk apa pribadi. Jadi itu ya Bapak Ibu. Yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Jadi saya katakan alhamdulillah mayoritas Islam saya di Indonesia kan berbagi. Alhamdulillah terdiri dari 3 organisasi besar ya, LDI, NU dan Muhammadiyah yang semuanya bersinergi ya, saling menghargai, saling menghormati. Di sini juga ada berbagai budaya-budaya yang ada di desa. Ini saya belum mengenal spesifik budaya apa itu, yang pasti termasuk sedekah bumi itu kan termasuk budaya desa. Budaya desa ini adalah gotong. Itu Bapak Ibu, yang pasti aset-aset yang saya sampaikan ada 7 tadi kita harus manfaatkan bersama. Kita bekerja bersama, saling guyup, saling rukun ya. Forum-forum ini, kumpulan wali murid ini tetap kita terus pertahankan demi untuk kemajuan dan menciptakan pendidikan yang berkualitas di SD Negeri Ngambek, dan tentunya nanti akan berdampak positif juga bagi anak-anak di sekolah, terutama nanti saya titip ya di lingkungan keluarga ya. Jadi memberikan contoh yang baik bagi anak, termasuk ya jangan lupa saya ingatkan selalu sholatnya diingatkan, sekali lagi sholatnya diingatkan ya. Sekali lagi ada yang sering bangun kesiangan katanya ya, kok nggak dibuka, kok nggak dibangunkan, lupa Pak ya. Ini tolong ya, subuh ini anak-anak sudah dibangunkan untuk melakukan sholat subuh. Kita ngate, kita gembleng ya, karena itu adalah kata Gus Bara, itu adalah penerus sujud kita nanti. Ketika nanti kita sudah tiada, anak-anak kita inilah yang akan melanjutkan sujud kita. Anak-anak kita inilah yang akan melanjutkan agama kita, keyakinan kita, akidah kita. Mereka yang akan melanjutkan ya. Mereka adalah pahala yang akan selalu mengalir bagi kita. Tiap baik doa-doa, tiap baik ucapan ngaji, tiap baik sholatnya, itu nanti yakin ya pahala akan mengalir kepada kita. Mohon Bapak Ibu saya titip, monggo ayo ditata dari segi karakter anak tersebut. Dan jangan lupa selalu dicek ya, dicek media sosialnya, dicek HP-nya. Ini selalu berkala ya. Iya, HP-nya siswa yang punya HP dicek. Kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Khawatir karena sekarang apa? Teknologi itu luar biasa perkembangan, guys. Tidak kalah. Isinya ya orang HP, orang sing kumpelan ya. Sekarang ada yang viral, apa yang viral itu? Bahaya itu Pak, ada yang viral itu ada di Facebook gimana itu? Apa yang viral? Makanya mohon pesan sholatnya dijaga dan dikontrol media sosial atau HP-nya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihan ya Bapak Ibu. Sekali lagi mari kita bersama-sama bahu-membahu untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas di SDN. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.